Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran daring pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 12 MA Darul Quran pertemuan kedua. Di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang tokoh-tokoh pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Di sini ada 4 tokoh. Akan tapi yang kita bahas untuk pertemuan kali ini 2 tokoh terlebih dahulu. Tokoh yang pertama yaitu ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari tahun 1765 Masehi di Kavala, sebuah kota yang terletak di bagian utara Yunani, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pembaharu Islam pada abad 19 hingga abad 20 Masehi. Ia adalah orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan modern di Mesir. Setelah munculnya kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan mereka dalam menghadapi ekspedisi Prancis oleh Napoleon Bonaparte tahun 1769 sampai 1821 Masehi. Muhammad Ali Pasha mulai melakukan upaya-upaya pembaharuan terhadap Mesir pada tahun 1765 sampai 1848 Masehi. Sejak Muhammad Ali Pasha menguasai Mesir, ia telah banyak melakukan upaya pembaharuan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, pemerintahan maupun pendidikan. Tokoh yang kedua yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Delta Nil yang sekarang masuk dalam wilayah Mesir sejak tahun 1849. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khairullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Adapun sang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Kedua orang tua Abduh tinggal di desa Mahallah Nasr setelah berpindah-pindah ke banyak tempat. Abduh kecil hingga remaja banyak menekuni pelajaran membaca dan menulis. Dan pada usia 12 tahun, ia sudah mampu menghafal Al-Quran dalam bimbingan langsung sang ayah. Pembaharuan yang dilakukannya adalah ketika ia menjabat sebagai mufti di tahun 1899 menggantikan Syekh Hasanuddin Al-Nadawi. Usaha pertama yang dilakukannya adalah memperbaiki pandangan masyarakat bahwa bahkan pandangan para mufti sendiri tentang kedudukan mereka sebagai hakim. Langkah pembaharuan selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mendirikan organisasi sosial yang bernama Al-Jami'at Al-Khairiyah Al-Islamiyah pada tahun 1892. Organisasi ini bertujuan menyantuni fakir miskin dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemikiran Muhammad Abduh, di antaranya yang pertama faktor sosial, berupa sikap hidup yang dibentuk oleh keluarga dan gurunya, terutama Syekh Darwish dan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Di samping itu, faktor lingkungan dan sistem pendidikan di Tanta dan Mesir yang tidak efektif, serta sikap keagamaan yang statis
dan adanya pikiran-pikiran yang jumud yang ia temukan di masyarakat. Yang kedua, faktor kebudayaan, yaitu berupa ilmu yang diperolehnya selama belajar di sekolah-sekolah formal, sekaligus pengaruh langsung pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, serta pengalaman yang ditimbanya dari Barat ketika ia diasingkan ke Perancis. Yang ketiga, faktor politik yang bersumber dari situasi politik di masanya, sejak ia masih tinggal di lingkungan keluarganya di Muhallaf Nasr sampai ketika ia kuliah hingga ia wafat. Ketiga faktor di atas merupakan hal-hal yang melatar belakangi lahirnya pemikiran Muhammad Abduh dalam berbagai bidang, baik teologi, syariah, pendidikan, sosial, politik, hingga kebudayaan. Gerakan pembaharuan Islam yang dilakukan Muhammad Abduh tidak terlepas dari karakter dan watak yang terbentuk sejak ia kecil, yaitu cinta pada ilmu pengetahuan. Abduh memiliki 3 agenda pembaharuan, yaitu yang pertama, purifikasi atau pemurnian ajaran Islam. Itu merupakan fokus perhatian serius Muhammad Abduh berkaitan dengan munculnya bid'ah dan khurafat yang masuk dalam kehidupan beragama kaum muslim. Yang kedua, reformasi pendidikan Islam. Reformasi pendidikan Islam difokuskan Muhammad Abduh pada Universitas Al-Azhar, tempat ia menimba ilmu. Muhammad Abduh menyatakan bahwa kewajiban belajar tidak hanya mempelajari buku-buku klasik berbahasa Arab yang berisi doktrin-doktrin ajaran Islam. Akan tetapi, kewajiban belajar juga terletak pada mempelajari ilmu pengetahuan modern serta sejarah dan agama Eropa, agar diketahui sebab-sebab kemajuan yang telah mereka capai. Selain itu, dalam bidang pendidikan non-formal, Muhammad Abduh juga menyebutkan pentingnya upaya perbaikan atau islah. Yang ketiga, yaitu pembelaan atas Islam. Karya Risalah At-Tauhid yang ditulis oleh Abduh dimaksudkan untuk mempertahankan jati diri Islam. Hasratnya untuk menghilangkan unsur-unsur asing dalam paham keislaman merupakan bukti bahwa ia tetap yakin dengan kemandirian Islam. Itulah 2 tokoh pembaharu Islam. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian cari referensi lain di buku SKI atau internet. Untuk selanjutnya di sini ada tugas, silahkan kalian catat materi tersebut di buku tulis masing-masing. Hasil catatannya kalian kirim via WhatsApp sebagai bukti bahwa tanda hadir atau absen. Untuk hari ini sampai di sini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.